Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, baik anak-anak ya, hari ini sebelum kita awali kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar seperti biasa ya anak-anak ya. Anak-anak bisa ikuti Bapak dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita akan masuk ke pelajaran 6, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sebelum masuk ke kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, anak-anak coba perhatikan ya, ada penjelasan tentang Nabi. Anak-anak harus disimak dan juga harus diingat-ingat ya. Penting untuk dicatat. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi teladan bagi umatnya. Jadi kita sebagai umatnya anak-anak harus meneladani para nabi, karena nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, untuk menjadi teladan bagi umatnya, terutama Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Akhlaknya sungguh sangat mulia, tutur katanya sangat santun ya anak-anak ya, mencintai para sahabatnya ya, dan Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan kita nih umatnya ya anak-anak ya. Nah anak-anak, maka dari itu kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW ya, akhlaknya, perhatiannya, tutur katanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mencintai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu para nabi, para rasul ya, para wali-walinya Allah ya, dan lain sebagainya. Bisa dipahami anak-anak ya? Alhamdulillah. Jadi jika kita ingin dicintai Allah, kita harus mencintai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi ya, sahabat ya, wali, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mencintai kita ya. Kalau kita ingin bersungguh-sungguh, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus bersungguh-sungguh ya, mengenal dan meneladani kisah para nabi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu anak-anak, yuk kita bahas tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam, agar insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah sekarang kita masuk ke kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun anak-anak, Bapak tidak baca semuanya. Bapak berikan ya kesimpulan setiap subjudul tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk lengkapnya anak-anak bisa baca-baca lagi ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, untuk yang pertama kesimpulan tentang Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Jadi anak-anak ya, perlu diketahui sebelumnya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberi kemuliaan ya, bisa menafsirkan mimpi. Nah, selanjutnya anak-anak, Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki ayah yang bernama Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Yusuf juga seorang nabi, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya anak-anak, yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki 10 saudara ya, yang berbeda ibu. Nah, 10 saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam itu iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yakub alaihissalam atau ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam
itu sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam, atau sangat dekat Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan juga Nabi Yusuf alaihissalam pun ya yang membuat 10 saudaranya iri ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki memiliki tampang yang rupawan atau memiliki wajah yang tampan ya. Nah, selanjutnya anak-anak, yang keempat poinnya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam itu ya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menafsirkan mimpi. Di antaranya yaitu mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam itu bermimpi ya bertemu 11 bintang dan juga matahari dan juga bulan itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu salah satu mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam cerita kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kata Nabi Yakub alaihissalam atau Nabi Yakub alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang berbunyi ya, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Jadi Nabi Yakub alaihissalam melarang kepada Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Khawatir 10 saudaranya tersebut itu iri dan juga tergoda oleh setan untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa dipahami anak-anak? Iya. Nah, selanjutnya anak-anak, Nabi Yakub pun memiliki firasat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dengan mukjizatnya tersebut ya, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam memiliki firasat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mendapat kedudukan tinggi baik itu di dunia maupun di akhirat. Sudah sangat jelas ya anak-anak ya, bahwa para nabi itu ya seluruhnya itu maksum atau mustahil berbuat dosa. Nah, kesimpulannya para nabi semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah anak-anak, mudah-mudahan dengan kita mengetahui kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya anak-anak, kesimpulan dari poin atau dari tema yang selanjutnya itu ya, diajak pergi bermain untuk dicelakai. Nah, di antara kesimpulannya yaitu poin yang pertama bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ya izin kepada ayahnya atau kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk mengajak ya Nabi Yusuf alaihissalam pergi bermain di hutan. Namun ayahnya atau Nabi Yakub alaihissalam itu khawatir anak-anak ya, dan memerintahkan kepada anak-anaknya untuk tidak mengajak bermain Nabi Yusuf alaihissalam ke hutan, khawatir Nabi Yusuf alaihissalam dimakan serigala ya, karena Nabi Yusuf alaihissalam itu masih kecil. Nah, namun dengan janjinya mereka atau janjinya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam untuk menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dan membujuk kepada Nabi Yakub alaihissalam atau kepada ayah mereka ya, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan ya saudara-saudaranya itu mengajak Nabi Yusuf bermain. Nah, selanjutnya anak-anak, poin yang kedua yaitu ya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah mengajak Nabi Yusuf alaihissalam pergi ke hutan. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu ingin dicelakai oleh saudara-saudaranya itu, yaitu dengan ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ada salah satu saudaranya ya atau salah satu kakaknya yang berpendapat untuk tidak membunuh Nabi Yusuf, tapi membuangnya Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur. Jadi anak-anak, Nabi Yusuf alaihissalam ya dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur. Nah, selanjutnya anak-anak, ketika saudara-saudaranya pulang ya dan juga berkata kepada ayah mereka ya, apa perkataan mereka? Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah, lalu kami tinggalkan Nabi Yusuf alaihissalam di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ia tidak percaya pada kami? Nah, mereka menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf alaihissalam yang berlumuran darah.
Namun baju tersebut atau darah tersebut itu palsu ya anak-anak ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan ya atau dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Dan juga saudara-saudaranya itu menghadap kepada ayahnya bilang ya, mereka mengadu kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dimakan serigala dengan menunjukkan baju yang berlumuran darah, yang mana darah itu darah palsu ya anak-anak ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu masih hidup anak-anak, tidak dimakan serigala, tapi Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Nah, selanjutnya anak-anak, poin yang ketiga yaitu Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih ya. Kemudian Nabi Yakub ya, atas kesedihan tersebut Nabi Yakub berdoa dan memohon berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak ya, seperti itu ya anak-anak ya, teladan Nabi Yusuf dan teladan Nabi Yakub alaihissalam ya. Ayahnya atau Nabi Yakub alaihissalam itu sangat sabar ya anak-anak ya, bersabar atas ujian yang diberikan oleh ayahnya atau diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam ya. Mendengar kabar bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu ya dimakan serigala, yang mana kabar tersebut adalah kabar bohong ya. Nah, alhamdulillah itulah poin-poin penting kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam ya, pada tema yang kedua yaitu diajak pergi bermain untuk dicelakai. Nah, selanjutnya anak-anak yang nomor 3. Nah, anak-anak yang nomor 3 coba anak-anak bisa simak, nanti anak-anak bisa baca-baca lagi. Nah, yang nomor 3 yaitu diselamatkan saudagar, atau ya anak-anak ya diselamatkan oleh pedagang ketika itu. Jadi anak-anak yang ketiga yaitu tidak lama kemudian ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur ya anak-anak ya, Nabi Yusuf alaihissalam ditemui oleh pedagang ketika itu di sumur. Nah, pedagang tersebut atau saudagar tersebut itu terkejut ya, melihat ada anak kecil bergelantungan di timbanya. Jadi pedagang tersebut sedang menimba air ya anak-anak ya. Namun Nabi Yusuf alaihissalam itu bergelantungan di timbaannya pedagang tersebut anak-anak. Nah, ketika itu pedagang itu pun berkata, "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Nah, akhirnya ya anak-anak ya, Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh para pedagang tersebut. Nah, dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dijual di pasar ketika itu. Nah, ketika itu anak-anak Nabi Yusuf alaihissalam dijual ya, pembeli Nabi Yusuf alaihissalam anak-anak ya, itu tak lain dan tak bukan yaitu penguasa di negeri tersebut, yaitu Siti Zulaikha dan suaminya. Jadi suaminya dan Siti Zulaikha membeli Nabi Yusuf alaihissalam yang dijual oleh saudagar atau pedagang tersebut. Nah, akhirnya sang pembeli atau suami dari Siti Zulaikha ya anak-anak ya, meminta kepada Siti Zulaikha atau istrinya untuk memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik ya. Nah, untuk menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik. Jadi yang ketiga intinya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh pedagang. Nah, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dijual oleh pedagang tersebut, dan yang membeli itu adalah penguasa di negeri tersebut, yaitu Siti Zulaikha dan juga suaminya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dirawat oleh Siti Zulaikha. Nah, lambat laun Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pemuda yang sangat cerdas ya anak-anak ya. Anak-anak bisa baca-baca lagi. Nah, selanjutnya anak-anak, kesimpulan yang keempat yaitu tentang mimpi raja. Jadi anak-anak, pada suatu hari ya, raja di negeri tersebut ya yang memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan oleh raja tersebut karena ada fitnah ya. Jadi karena ada fitnah, Nabi Yusuf difitnah ya,
Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan oleh sang raja. Nah, pada suatu hari anak-anak, sang raja bermimpi. Apa sih mimpinya? Mimpinya itu melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dan dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Jadi ada 7 ekor sapi betina yang gemuk, namun dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian raja juga bermimpi tentang 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang lainnya yang kering. Nah, ketika itu raja mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan atau menafsirkan makna dari mimpi tersebut. Namun tak ada seorang pun dari penasihatnya raja tersebut yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Tidak ada yang bisa ya anak-anak ya. Jadi para penasehatnya raja tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi tersebut atau memberikan makna tentang mimpi tersebut. Nah, pada suatu hari ya anak-anak ya, akhirnya seorang pelayan raja ya melapor kepada raja, yaitu tentang ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dipanggil oleh raja dan dipinta untuk menafsirkan mimpi tersebut. Nah, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi tersebut. Karena Nabi Yusuf alaihissalam tadi anak-anaknya sudah kita bahas bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bisa menafsirkan mimpi ya, diberikan mukjizat berupa bisa menafsirkan mimpi. Jadi kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada raja, nah raja diperintahkan ya untuk bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian ya ketika panen, nah tidak langsung dimakan atau tidak dikonsumsi. Jadi ketika panen ya itu harus disimpan, atau kalau bahasa Indonesianya itu bulog ya, beras bulog ya anak-anak ya. Jadi persediaan ya anak-anak ya. Jadi ketika panen hasilnya tidak langsung dimakan namun disimpan. Nah, menyimpan makanan. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah 7 tahun tersebut, nah kata Nabi Yusuf itu akan ada 7 tahun yang memiliki masa-masa sulit anak-anak. Nah, pada masa sulit tersebutlah hasil panen yang tadi itu yang tidak langsung dimakan namun disimpan untuk persediaan makanan 7 tahun yang akan menjadi masa sulit. Jadi maksudnya itu anak-anak, mimpinya, maksud dari mimpi raja tersebut itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan bahwa Nabi Yusuf menganjurkan kepada raja untuk memerintahkan kepada orang-orang ketika panen tidak langsung dimakan namun dikumpulkan untuk persediaan 7 tahun ke depan, yang mana 7 tahun ke depan itu akan menjadi masa-masa yang sulit. Nah, pada masa sulit tersebut hasil panen yang sudah dikumpulkan rakyat dan sudah dikumpulkan raja akan menjadi bekal untuk 7 tahun ke depan yang memiliki rasa sulit. Anak-anak bisa baca lagi anak-anak ya. Nah, akhirnya anak-anak, ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah menafsirkan mimpi tersebut, raja sangat tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam yang masuk akal tersebut. Nah, kemudian anak-anak, Nabi Yusuf alaihissalam pun dibebaskan dari penjara. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam itu diangkat pejabat oleh sang raja. Hal itu sebab Nabi Yusuf alaihissalam diberikan mukjizat berupa bisa menafsirkan mimpi. Bisa dipahami anak-anak? Nah, alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, kita ulang sekali lagi. Poin yang pertama yang anak-anak harus ingat dan anak-anak harus catat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam memiliki 10 saudara ya, yang mana 10 saudaranya itu sangat kesal atau iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf alaihissalam itu sangat dekat dengan ayahnya. Siapa ayah Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, betul sekali, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam pun diberikan anak-anak tadi mukjizat berupa bisa menafsirkan mimpi. Nah, selanjutnya anak-anak, Nabi Yusuf alaihissalam kesimpulannya ya, ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam
diajak bermain oleh 10 saudaranya tersebut ya anak-anak ya. Yang mana 10 saudaranya tersebut akhirnya membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur ya anak-anak ya. Nah akhirnya setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diberitakan kepada 10 saudaranya tersebut ya, diberitakan kepada ayahnya ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam diberitakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dimakan serigala. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam bersedih, berdoa dan memohon kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ya, poin selanjutnya yaitu ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam ya ditemukan oleh pedagang atau saudagar, dan juga Nabi Yusuf alaihissalam setelah ditemukan yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dijual oleh pedagang tersebut. Akhirnya yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam siapa anak-anak? Betul, raja di negeri tersebut, yaitu ya Siti Zulaikha dan juga suaminya. Nah, singkat cerita Nabi Yusuf alaihissalam ya, karena suatu kesalahpahaman Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan ya anak-anak ya. Nah, ketika itu setelah lambat laun sang raja bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. Nah, anak-anak bisa baca-baca lagi ya. Nah, akhirnya raja tersebut minta pendapat kepada pelayan-pelayannya ya, atau penasihat-penasihatnya, namun tidak ada satupun penasihat yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Akhirnya ada satu penasihat yang mengabarkan kepada raja bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dipanggil oleh sang raja, dan juga Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja. Akhirnya dengan kekaguman sang raja kagum ya anak-anak ya kepada Nabi Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara, dan juga Nabi Yusuf alaihissalam diangkat sebagai pejabat oleh sang raja. Alhamdulillah. Inilah bahasan kita hari ini. Anak-anak bisa ingat-ingat dan juga catat ya tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam yang 4 ini ya, dan juga anak-anak bisa baca-baca lagi di rumah. Untuk kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, hari ini anak-anak ada penugasan, yaitu anak-anak bisa mengerjakan ya kuis yang Bapak sediakan di Google Form ya. Anak-anak bisa kerjakan dengan teliti ya. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Anak-anak bisa baca-baca lagi di rumah ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.